Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadi asyar anhu, ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi cerita, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kanat tu'zil muslimin. Ini dulu ada laki-laki dilihat oleh Nabi pernah melakukan hal yang menyebabkan dia itu di surga turun naik derajat yang satu, kedua, atau yataqallab itu juga bisa diartikan pindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindahnya dalam rangka pengen mencicipi kenikmatan yang lain gitu, ya. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam surga itu, yatana'am bimaladhiha ya, menikmati kelezatan surga, seakan bebas mau kemana-mana. Ini laki-laki dilihat oleh Nabi seperti itu. Kenapa bisa mendapatkan derajat seperti itu ya? Karena dulu pernah di dunia itu dia menebang pohon yang mangklung ke jalan, pokoknya dahannya itu lari ke atas jalan sehingga mengganggu orang yang lewat ya. Maka itu pernah dibuat oleh satu orang di zaman Nabi, diceritakan oleh Nabi dapat kemuliaan di dalam surga. Itu kan perkara yang kelihatannya remeh, kecil, tapi karena diterima oleh Allah menyebabkan dia itu dapat derajat di sisi Allah ya. Dalam satu riwayat ada orang yang pernah melewati satu jalan, kemudian dia melihat ada husni syajarah ya, pang ya, dahan pohon yang ke jalan gitu. Faqala, maka dia berkata dalam hati dia itu ya, demi Allah ini bakal tak tebang pokoknya ini biar nggak ganggu orang lagi ya, kata dia begitu dalam hati. Karena ada niatan seperti itu ya, ringkasnya dia faudkhilal jannah, ketika sudah sampai di akhirat dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi apapun, kadang-kadang kita kan seakan cuek dengan rumput-rumput yang di pinggir jalan ganggu orang lewat. Harusnya jalannya masih ada bisa dilewati, karena kemakan rumput akhirnya orang tuh larinya ke tengah jalan, malah papasan kadang-kadang nggak bisa, padahal sebetulnya pinggir jalan masih lega karena ditempati rumput, akhirnya enggan pada lewat ke pinggir ya. Nah itu kalau kita ada simpati kemudian kita bersihkan rumputnya tanpa nunggu komando RT RW, bagus ya. Mungkin bisa jadi itulah yang amalan kecil yang diterima oleh Allah, menyebabkan kita dapat ampunan, dapat derajat di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ada orang itu lewat di jalan, kemudian menemukan satu dahan pohon yang berduri ya. Kemudian dia tarik ke pinggir. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki itu. Bahasanya begitu. Kemarin juga sebetulnya ada
saya salah ngartikan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, itu Allah berterima kasih kepada laki-laki yang narik dahan yang berduri ke pinggir jalan. Maknanya bagaimana Allah terima kasihnya? Bentuknya Allah ampuni dosanya. Itu ya. Jadi kalau Allah berterima kasih, maknanya dia itu dapat pengampunan dosa dari Allah. Itu banyak bahasa-bahasa. Ada dat Allah, dat yang maha syakur, ya. Dat yang maha bersyukur, berterima kasih kepada hambanya, ya. Terima kasihnya Allah, Allah cucurkan rahmat kepada hamba itu, Allah ampuni dosanya hamba itu. Nah itu maknanya. Wallahu a'lam. Dari hadis ini Nabi itu memberikan ilmu kepada kita, izalatu ma yu'din nas, untuk bagaimana kita berlomba menghilangkan apapun yang itu bisa menyakiti orang, ya. Apapun yang bentuk barang atau benda atau apapun lah, ya. Kadang di sekeliling rumah kita pun ada hal-hal yang bisa menyakiti tetangga. Sekiranya itu menyakiti tetangga, kalau bisa dihindari, jangan dibuat, ya. Lebih-lebih fi mururihi minatorik, ya. Yang menyakitkan orang yang ada di jalan, di tengah jalan, itu kita singkirkan, batu, paku, apapun, ya, yang mengganggu jalan kita buang, ya. Wal haith ala fi'li kulli ma yanfa'al muslimin, dan Nabi mendorong kita selaku umatnya untuk berbuat apapun yang bermanfaat bagi orang muslim, orang Islam, teman-teman kita, ya. Wa ma yubidu amuddor, ya. Dan yang bisa menjauhkan mereka dari bahaya, ya. Sekiranya tetangga ataukah teman kita dengan asbab ini kok kemudian tertimpa bahaya, kita hindarkan, ya. Lagi pulang kampung, ya kan, sekiranya memicu orang untuk mencuri di rumahnya, ya kita awasi, kita jaga, kita lindungi, ya. Keluarganya kita jaga, ya. Itu bentuk-bentuk diantara menjauhkan tetangga ataukah teman saudara kita dari hal-hal yang bisa membahayakan, ya. Wallahu alam. Ini hal-hal yang kelihatannya kecil tapi pahalanya luar biasa. Yang kedua, Atsani Asyar anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, beliau bercerita kalau Rasulullah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa sanal wudu tsumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Orang yang berwudu sempurna kemudian mendatangi Jumatan, ya, berangkat Jumatan, wudu sempurna itu bagaimana? Sempurna, rukunnya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, adabnya dikerjakan, ya. Bahkan sampai diceritakan wudu sempurna itu lihat jedingnya, kolamnya. Kalau wudu pakai kolam, kalau sekiranya kulah atau kolam itu gede, maka posisinya ditaruh sebelah kiri. Kalau kolamnya kecil, kulahnya kecil, maka ditaruh sebelah kanan. Dan wudu itu bagusnya menghadap kiblat. Itu adab sunnah dari wudu, ya. Di antaranya juga kalau keluar dari WC belum ambil wudu, itu tidak disunahkan jawab salam, ya. Jadi jawab salam kan wajib, tapi sunnahnya kapan, ya. Jadi kalau nggak ada wudu tuh kurang afdol, nggak baik untuk jawab salam. Maka Nabi dulu pernah juga disalami sahabat, keluar dari WC disalami sahabat, Nabi nggak jawab, ya. Jadi Nabi ambil air wudhu dulu kemudian jawab salam, di antara begitu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian berangkat Jumatan, wudhu sempurna berangkat Jumatan, maknanya ya datang ke masjid, sholat Jum'ah, ya. Dikatakan Jumat karena memang waktu itu seminggu sekali kita itu kumpul bareng sama orang-orang yang ada di masjid, ya. 5 waktu iya, tapi yang datang kan dikit. Tapi kalau Jumatan, nah itu penuh masjidnya.
Itu dikatakan Jum'ah karena waktunya kita kumpul satu kampung, satu desa itu. Allah a'lam. Fastama'a wa ansota, datang ke masjid, dengarkan sungguh-sungguh, diem, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah. Maka orang yang seperti itu dosanya akan diampuni oleh Allah, ma bainahu wa bainal Jum'ah. Dosa yang ada antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang tambah 3 hari, berarti genap 10 hari dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, waman massal hasa faqad lagha. Orang yang nyentuh kerikil, ya. Kalau di masjid yang nggak ada kerikil, berarti kerikilnya ganti HP, gitu ya. Kalau pas Jumatan kok nyentuh HP, faqad lagha, maka dikatakan Jumatannya itu lagha, sia-sia. Maknanya nggak berfaedah. Kemudian maksudnya bagaimana? Pahala Jumatan gugur, nggak dapat. Nah, kalau zaman Nabi nggak ada HP yang disentuh kerikil. Ambil kerikil batu satu, diulet-ulet, dipegang-pegang, diputar-putar. Nah, sekarang nggak ada kerikil, adanya HP. Digesek-gesek, digeser-geser, lagi khutbah berlangsung. Nah, itu membatalkan pahala Jumatan. Apalagi yang terlalu udah naik khutbah, khotibnya yang digesek-gesek, geser-geser itu malah game pisan. Sampai selesai khutbah tuh game baru ditutup. Ada aja ya. Naudzubillah, seperti itu sudah kebangetan ya. Nah, itu seperti itu diperhatikan ya. Jadi ini Nabi SAW memberikan kita untuk bagaimana memperbaiki wudhu kita sempurna mungkin, dijaga sholat Jumatannya jangan sampai terlewatkan ya. Tiga utamanya sholat Jumat disampaikan oleh Nabi, ya memang Jumatan hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Setiap orang muslim, laki-laki yang merdeka, akil, balik, yang mukim, itu yang kewajiban Jumatan. Yang safar, yang enggak, anak kecil enggak wajib Jumatan. Lapang enggak boleh berangkat. Wanita boleh enggak apa-apa Jumatan, tapi enggak wajib. Malah yang laki aku Jumatan di rumah aja, sholat 2 rakaat, sholat Jumat, sholat fardhu Jumati, yang enggak sah. Jadi Jumatan dikerjakan berjamaah di masjid. Nah, itu sholat Jumat itu kalau kita kerjakan dengan sempurna maka akan menghapus dosa 10 hari ya. Di annal hasanah bi asyri amsalihha. Karena memang kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Dari mana dosa yang diampuni, yang dihapus oleh Allah? Mestinya dosa-dosa kecil. Dan di dalam Jumatan kita kewajiban untuk insot, diam, nggak boleh berbicara, walaupun hanya hush, nggak boleh berisik. Nah, tambah gitu, hush aja udah nggak boleh, ditambah lagi jangan berisik. Nah, itu udah gugur kewajiban apa pahalanya ya. Nah, batal pahalanya. Jadi wajib insot ya. Kalau mau negur sebelum khotib naik mimbar, belum mulai khutbah, diingatkan jangan sampai berbicara, haram bicara waktu khutbah. Wallahu a'lam.